Ibu sujud-sujud tiap hari kan ini, berhala ini kan? Aduh, kan. Iya. Sujud gara-gara ini. Aku yakin Bu, ini kalau udah pindah adem. Iya. Itu batu surga yang mulia yang Iya, dicium. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Tuduhan kalian seperti tuduhan kalian. Muhammad pernah berbuat dosa atau tidak? Tidak pernah. Tapi menurut kalian tidak pernah loh. Makanya manusia biasa pernah berbuat dosa atau tidak, supaya kalian mengatakan Nabi itu sama seperti Allahmu. Kau manusia biasa nggak pernah berbuat dosa. Manusia biasa saja dosa itu wajar, tapi Yesusmu berbuat dosa, apa wajar? Tuhanmu, Allahmu sekarang berbuat saya tanya, seperti yang Muhammad dalam berbuat dosa atau tidak? kitab Anda seperti yang Anda. Muhammad berbuat Menurut dosa atau kalian, tidak, Bu? Ini Bang Pidi. Muhammad berbuat dosa atau tidak? Tidak pernah berbuat dosa. Menurut kami Islam tidak pernah berbuat dosa. Yakin? Makanya Bu? saya bahas. Muhammad berbuat dosa atau tidak? Kasih kesempatan saya bicara, Bang. Iya, kita jujur-jujur aja dulu. Anda tidak menganggap Muhammad itu seperti Tuhanmu, seperti Allahmu. Tapi iya, kenapa Muhammad di sini? Ya, tapi di sini Muhammad berbuat dosa atau tidak? Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Muhammad pernah berbuat dosa atau tidak, Bu, ini? Dosa yang bagaimana dulu, Bang? Dosa itu ada beberapa kriteria. Iya, ketika waktu hal seperti ini, apakah ini disebut dosa? Muhammad telah mengharamkan seorang perempuan budak. Ya. Kemudian dia dikatakan di sini dalam ayat ini, dia mengharamkan, kemudian Allah menurunkan dia, ya, dari mulutnya dia menghalalkan lagi. Jawab jujur aja, ini dosa atau tidak? Konteks apa dulu ini, Bang? Menghalalkan dan mengharamkan dalam hal apa dulu ini? Coba baca ayat selanjutnya itu. Oh, kamu nggak tahu ayat ini? Baca dulu lah. Itu baca aja, Bu. Kamu nggak pernah baca ayat ini, Bu? Supaya saya kasih tahu Anda. Bang, saya membahas itu lagunya Abang. Saya membahas lagunya Abang. Saya naik sini karena dengar lagunya Abang. Kenapa? Yang mana menggauli babunya. Babu di sini dalam arti budak, dia itu haknya, itu jadi hak miliknya karena dia sudah tebus, berarti itu sudah hak miliknya. Kenapa Anda mengatakan seperti itu, Bu? Cuman yang saya tanyakan, adakah Allah yang bermesraan dengan si Petrus kaum lelaki itu LGBT itu namanya, makanya LGBT dihalalkan, dilegalkan karena ada penerusnya gitu. Yang saya tanya gitu. Allah kalian begitu. Kalau Nabi kita berbuat begitu ya nggak masalah Nabi lah. Ibu pernah tapi baca ini Allah Tuhan loh. Ibu pernah baca ayat ini enggak? Serius saya tanya, apakah memang orang Islam tidak tahu asbabun nuzulnya? Ibu tahu nggak arti asbabun nuzulnya? Saya tahu, Bang. Saya tanya juga, apa kalian tahu perbuatan Yesus seperti dalam Alkitab kalian? Saya tanya balik. Kita fokus, Bu. Kita fokus. Jangan membahas kitab kami, Pas aja kitab kalian, jangan menfitnah. Kenapa Anda takut? Nabi kami. Kami tidak menghujat. Itu ayat kalian manusia masih punya salah, tapi Allah punya salah. Menunjukkan ayat kalian, kalian bilang menghujat. Ibu gimana sih, Ibu? Janganlah. Di mana saya menghujatnya ketika saya menunjukkan ayat kalian? Terus saya tanya, Anda ngerti nggak? Anda pernah baca nggak ayat ini? Anda pernah tahu nggak? Emang ada apa dengan ayat ini? Apa salah di ayat ini? Oke,
ketika Anda tidak tahu, makanya kami di sini kok Anda tidak tahu. Apakah ini memang disembunyikan? Mas Supaya Kiding, kami- Kiding, kitab kami kita yang tahu dong, bukan kalian. Loh, Belajar aja kitabmu, ini yang bukan- memang tumpang kalian tindih, memang yang disembunyikan. nggak Oke, sesuai. Ibu, berikan saya 1 menit untuk saya dengarkan Ibu cerita tentang ini. Oke? Supaya Ibu bisa mendengar 1 menit. Setelah itu Ibu menanggapinya. Oke, Google Lolo. Ceritakan asbabun nusul surat At-Tahrim ini 1-5. Silakan. Di berbagai riwayat seperti yang tertulis dalam kitab Asbabun Nuzul yang disusun oleh Al-Wahidi dan Tafsir Al-Jalalain, dijelaskan bahwa pada suatu hari, salah satu istri Nabi Muhammad, Hafsah, menemukan sang Nabi sedang menyetubuhi budak perempuannya yaitu Maria Al-Qibtiyah. Kesal hal itu dilakukan pada saat gilirannya, di rumahnya, serta tempat tidurnya. Hafsah pun protes kepada beliau. Sang Nabi lalu bersumpah untuk tidak menyentuh Maria lagi, dan meminta supaya Hafsah tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Tidak lama berselang, Allah pun membatalkan sumpah beliau tersebut dikarenakan menyetubuhi budak itu pada nyatanya adalah halal buat beliau. Hafsah pun menceritakan hal ini kepada Aisyah. Dan Aisyah menceritakan hal ini kepada istri-istri beliau yang lain. Nabi Muhammad lalu diberitahu oleh Allah bahwa Hafsah dan Aisyah telah berkomplot menceritakan ini kepada istri-istri beliau yang lain. Beliau pun memarahi mereka, dan Allah menurunkan ayat yang mengancam, jika sang Nabi berkehendak, maka beliau bisa saja menceraikan mereka semua dan Allah akan mengganti mereka dengan istri-istri yang lebih baik. Rasulullah berkeputusan untuk hanya tidak mengunjungi mereka selama sebulan. Setelah 29 hari berselang, sang Rasul pun mengunjungi Aisyah, yang mana Aisyah berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau bersumpah kalau engkau tidak akan mengunjungi istri-istrimu dalam sebulan, tapi saat ini masih hari ke-29. Yang mana Rasulullah menjawab, bulan ini berisi 29 hari. Ibu udah dengar kan? Jadi apa yang dikatakan di sini? Ini Allah yang menuliskan sendiri At-Tahrim 1-5 ini. Asbabun nuzulnya itu. Ketika Apa Muhammad. yang salah di situ, Bang? Apa yang salah? Nggak ada yang salah Oke. kayaknya. Oke, nggak ada yang salah ya. Ibu bilang nggak ada yang salah. Ibu bilang nggak ada yang salah. Yang salah itu laki-laki menggauli laki-laki. Nah, itu yang salah. Iya. Laki-laki menggauli perempuan, Iya, nggak ada iya. yang salah di situ, Bang. Kenapa Nggak ada yang salah. Allah mencampuri urusan rumah tangga Muhammad ketika Allah mengancam bahwa wahai istri-istri Muhammad, kenapa kamu mengucapkan seperti itu? Allah mengancam akan menceraikan istri-istrimu. Anda mau seperti ini? Anda mau Allah turut campur dalam rumah tangga Anda? Jika dia Nabi menceraikan itu sudah menceraikan ketetapannya. kamu, Kita boleh cerai jadi dengan suami kita sudah ketetapan Allah. Jadi nggak usah lagi kita harus paksakan harus bersama. Kalau sudah kita cerai ya sudah ketetapan Allah. ya. Jadi gini, Kita harus nggak protes gini. itu. Yang salah itu si Muhammad kawin dengan babu. Saya tanya, Apa salahnya, saat- Bang? Yang salah itu Muhammad kawin dengan laki-laki. Kalau dia kawin dengan Nanti saya perempuan, apa tunjukkan salahnya? kalau Muhammad Punya kawin kayak dengan Muhammad laki-laki. itu Kalau maaf Bu, kalau ibu yang jadi babu itu kayak mana ibu perasaan ibu? Ibu perempuan kan? Kok ibu bilang gak ada masalah? Coba saya mau dengar. apa, Bang? Kalau ibu yang jadi perempuan itu, jadi babu itu, bagaimana perasaan ibu sebagai perempuan? Kenapa ibu bilang tidak ada masalah? Apa kalau ibu bilang tidak ada masalah, berarti perempuan itu sampah bagi ibu? Gini, Ibu- Bang. Zaman dulu budak-budak yang ditebus oleh Rasul itu dibayar loh, ditebus. Jadi itu hak milik dia dong. Dia mau nikahi si budak, dia mau apa si budak itu hak dia. Cuman yang jadi masalah ini laki-laki menggauli laki-laki. Nah, itu yang jadi permasalahan. Dia menggauli budaknya. Kenapa tidak? Dia kan sudah menebus budak-budaknya. Berarti sudah hak miliknya. Kenapa dipermasalahkan ini? Jadi ibu tidak masalah ya tentang Muhammad itu kawin dengan istri budaknya. Kemudian diketahui hal seperti ini. Kemudian Allah dan Muhammad itu gosip. Ya. Muhammad dan Allah itu gosip. Kemudian untuk menceritakan Hafsah
dan Aisyah yang sudah juga bergosip. Ya. Dalam gosip ini kemudian Allah menurunkan wahyu, ya, ayatnya di At-Tahrim kelima ini. Bayangkan Bu, suatu cerita yang diceritakan seperti ini. Ibu tahu nggak kenapa kalau seandainya ayat itu sudah turun bahwa budak itu halal, kenapa Muhammad mengharamkan? Ini asal muasal sebabnya babu itu halal, Bu. Al-Mu'minun 5 ayat 6, 5 dan 6. Kamu ngerti nggak, Bu? Ini sudah turun ayat itu nggak? Bahwa gauli babu itu halal. Sudah turun ayat itu atau enggak, Bu? Belum. Belum kan? Belum kan? Iya, Dari belum. sini baru babu itu halal kan, Bu? Benar nggak? Selesai, Bu. Ibu mengatakan bahwa Muhammad berzina di sini. Ngomong apa lagi, Bu, kalau Ibu bilang belum? Berarti Muhammad sudah berzina kan? Nah, makanya Bang, di TKW Indonesia banyak yang diperkosa begitu. Gini Bang, Nabi Muhammad engkau mengharapkan apa yang dihalalkan Allah bagimu. Sebelum turun ayat ini, beliau tidak menyentuh para budak-budaknya. Nanti setelah turun ayat ini yang mana budaknya halal, loh, terus kenapa ada haramnya di situ? Kenapa ada haramnya di situ, Bu? Kenapa ada haramnya di situ? Iya, sebelum turun ini dia haramkan. Muhammad engkau mengharamkan sebelum dia mengharamkan. Karena tapi apa? setelah Karena ketangkap kan, Bu. Dihalalkan, dimengertilah. Berarti ketangkep, dia bersinah dengan babu kan, Bu? Jangan kau memframing lah. Loh, memframing tadi Bu udah dengar loh. Di ranjang Hafsa dia bersinah dengan Maria Kitia, Bu. Kemudian susah juga. Nah, kita ngomong sesuai data, Bu. Mereka yang kontradiksi di sana sini ayatnya nggak nyambung, nggak dibahas. Kitab kami dibahas, ngapain? Masuk Islam aja, kan membahas Quran kami. Saya ini mengerti kitab Anda, makanya saya tahu kebobrokannya, Bu. Kalau enggak saya udah masuk. Kitab Anda bobrok enggak Anda tahu? Ibu tunjukin kitab mana yang bobrok. Ya. Firman Tuhan kami itu ya dan amin. Dibandingkan dengan apa yang diceritakan oleh sebentar Pak Alfred. Lucu. Ibu mau ngomong seperti apapun. Al-Quran aku udah setengah 8, aku mau ke kantor. Oke, saya turun dulu. Assalamualaikum. Sudah mau setengah 8. Saya cuma numpang aja ini. Terguncang ya? Terguncang dia. Baru tahu ayat-ayat ini ya. Duh. Islam ternyata baru tahu ya, rata-rata Islam seperti ini ya. Itu Bang. CEO. Ini ada CEO sama apa nih? Julak. Kristen atau Islam, Pak? Islam. Gimana? Kita lanjut aja nih topiknya ini. Supaya jangan loncat-loncat. Apa itu? Ini topik yang ada di depan Anda ini. Aku nggak paham. Nggak paham. Ini CEO Kristen atau Islam? CEO 1. Halo. Anda Kristen atau Islam, Pak? Iya, halo Bang. Selamat pagi. Anda Kristen atau Islam? Selamat pagi, Bang. Turun aja, Pak. Anda tidak paham ya dengan hal ini? Isi kenapa Anda nggak masuk Islam? Anda Islam? Ya, mau nggak kamu masuk Islam? Iya, Anda paham nggak dengan ini? Apa itu?
Iya, ayat ini. Apa? Oke, saya dengarkan lagi ya. Gugalulo baca QS 66 ayat 1 sampai 5 cerita tentang hal itu. Di berbagai riwayat seperti yang tertulis dalam kitab Asbabun Nuzul yang disusun oleh Al-Wahidi dan Tafsir Al-Jalalain, dijelaskan bahwa pada suatu hari, salah satu istri Nabi Muhammad, Hafsah, menemukan sang Nabi sedang menyetubuhi budak perempuannya yaitu Maria Al-Qibtiyah. Kesal hal itu dilakukan pada saat gilirannya, di rumahnya, serta tempat tidurnya. Hafsah pun protes kepada beliau. Sang Nabi lalu bersumpah untuk tidak menyentuh Maria lagi, dan meminta supaya Hafsah tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Tidak lama berselang, Allah pun membatalkan sumpah beliau tersebut dikarenakan menyetubuhi budak itu pada nyatanya adalah halal buat beliau. Hafsah pun menceritakan hal ini kepada Aisyah. Dan Aisyah menceritakan hal ini kepada istri-istri beliau yang lain. Nabi Muhammad lalu diberitahu oleh Allah bahwa Hafsah dan Aisyah telah berkomplot menceritakan ini kepada istri-istri beliau yang lain. Beliau pun memarahi mereka, dan Allah menurunkan ayat yang mengancam, jika sang Nabi berkehendak, maka beliau bisa saja menceraikan mereka semua dan Allah akan mengganti mereka dengan istri-istri yang lebih baik. Rasulullah berkeputusan untuk hanya tidak mengunjungi mereka selama sebulan. Setelah 29 hari berselang, sang Rasul pun mengunjungi Aisyah, yang mana Aisyah berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau bersumpah kalau engkau tidak akan mengunjungi istri-istrimu dalam sebulan." Tanggapin dulu. Gimana Ibu Nia, ada yang mau ditanggapi terkait dengan seragam boker kah, atau batu farjah, atau nyembah batu, atau apa? Ini ya, Ibu Astuti tadi itu hanya umat Kristen yang mengaku Islam. Oke? Umat Islam nggak ada yang seperti itu kedunguan. Bu, apanya Bu? Nah memang itu batu parjaha Bu. Ini Bu, Di kalau mau mana? lihatnya untuk laki-laki ini. Boleh minta dalilnya di mana? Itu Ibu tadi bilang. Di mana dalilnya di mana? Agama Islam, oke? Boleh. Ibu memang lebih Islam daripada Ibu yang tadi. Ya, yang tadi itu apa? Ibu memang lebih Islam dari yang tadi. Loh, Ibu aneh loh Ibu. Ibu seolah-olah bahwa Ibu lebih Islam daripada dia. Seolah-olah Ibu lebih pintar dari dia. Oke, kita diskusi aja sama Boma lah. Sama Boma. Penista agama Islam senang banget. Loh, kok bisa Ibu bilang bahwa Ibu lebih pintar daripada dia? Kok penjelasannya Ibu dia Haji lebih, tadi itu Bu, Haji, Ibu Haji dia sudah pernah cium-cium itu Bu. Ibu pernah ya? Sudah pernah ya? Ibu pernah lah nggak lakukan? Mencium itu kalau dia bego nggak tahu apa artinya. Buat Halo, apa? emang Bu, Ibu sabar pernah? Bu. Biar diskusinya enak. Ibu sudah pernah naik haji belum? Ibu tadi sudah loh. Ibu udah pernah naik haji belum? Nggak masalah mau pernah itu apa enggak, mending nggak pernah. Tapi nggak. Iya. Ibu jawab dulu pernah atau enggak. Tadi dia udah. Dia Kok jujur masalah gitu. dia nggak tahu apa-apa, saya cium nggak ada artinya, nggak ada artinya apa maksudnya? Dia sudah pernah ke Mekah loh Bu. Ibu udah pernah belum? Ya nggak apa-apa kalau dia udah ada yang bayarin juga. Kenapa ngapain harus minta Islam gitu kan? Ini yang Dia sepertinya kalian dibayar berapa? kalau saya lihat ini ibu yang bukan Islam karena nama ibu ini menghina Hajar Aswad. Coba Bang, itu namanya kan Bu Lingga. Coba Bang buka Lingga spasi Yoni. Capruk spasi Yoni Bang. Capruk siapa? Lingga itu marga goblok. Lingga spasi Yoni. Lingga marga goblok, saya orang Medan, kau tahu? Google Image Bang. Lingga Yoni ya. Lingga Yoni Hajar Aswad Bang. Ya ini kok Yoni Hajar Aswad. cebong-cebong dulu bersatu. Loh, ini loh Lingga Yoni loh. Ini ibu ini udah bilang. Ini loh. Gak nyambung ya Dungu. Saya itu Lingga itu marga. Kalian tahu orang Medan Ibu gak ini sih? yang kayaknya bukan Islam ini. Iya, bukan kayaknya ini. Iya, bukan Islam ini. Ibu ini nyamar jadi Islam Nyamar ini. Kamu kalau kafir aja Bu. Nyamar biar tahu kau.
Kau ini nyamar, kau kafir, kau bilang mengatakan tadi ibu yang udah haji itu. Loh, kamu ini loh nyamar kafir loh ibu ini. Ibu ini pasti mau menghina Islam di sini, Bu. Iya. Masa dia menghina orang yang sudah ke sana loh. Kalau kamu belum ke sana, kamu belum pantas ngomong seperti itu. Kamu masih kelas rendahan, Bu. Jangan menghina Ibu Astuti loh, kau ini loh. Astaga. Kau ini yang menghina. Kau nyamar kan, kau kafir. Bilang aja kau syirik dengan Ibu. Yang tadi, yang nyium batu hitam itu nggak ada gunanya, dia bilang. Karena dia udah rasain, Anda belum rasain. Jadi ini ibu ini merasa bahwa dia paling Islam gitu. Aduh, kasihan ibu ini. Aduh, jangan gitu, Bo. Iya, Kalau ibu yang tadi sudah lengkap ibadahnya, Bu. Mulai dari sholatnya, ibadah hajinya, dia sudah lengkap. Ibu apa? Ibu ini sakit jiwa loh, iri hati aja. Cuma taunya marah-marah. Ibu semalam udah dikasih jatah ya? Ibu semalam udah dikasih jatah ya, Bu? Belum malam Jumat, Oh, kayaknya waktu malam Jumat yang lalu ini udah kebagian. Dia ini urutan keempat, Bang Prof. Urutan keempat, jadi udah kebagian dia. Ibu nggak mampu malah ngehina loh. Nggak mampu ulung. Ibu nggak mampu seperti Bu Astuti tadi. Dia udah bilang nyium hajar aswad itu nggak ada gunanya. Loh, dia yang lakuin loh. Ibu udah lakuin. Ibu udah lakuin. Loh, ibu aja belum kok ibu menghina orang yang udah merasakan. Apa masalahnya? Masa ibu tadi ibu aja loh, Bu. Bu, Ibu Astuti tadi tuh ibu aja, seorang aja loh, Bu. Aja loh. Hajah dungu, pura-pura, tahu kau? Kak, ibu ini kafir yang pura-pura mau menghina seorang haja yang udah sampai ke sana. Kafir itu yang menyembah manusia. Ibu mulai ngomong lagi merendahkan orang lain. Kira-kira ibu meninggikan diri ibu dengan merendahkan ibu itu? Kan tidak menaikkan derajat ibu juga. Ini lagi berebut mau cium Linggayoni. Iya, cium-cium parjaha itu. Cium-cium parjaha dalam bentuk batu. Kok panas kalian mau cium batu kayak mau enggak? Urusin agama kalian biar kalian tahu. Tapi kayaknya yang laki-laki yang ini ya, yang lebih ingin sekali cium-cium ini. Oh iya ya. Tidak ada perempuannya saya lihat ini. Kayaknya memang ini batu parjaha betulan ini. Itu karena yang laki-laki pada rebutan itu mau cium-cium. Enggak kalian apa-apa sok-sokan kalian. Itu Bu, lihat itu Bu, pada laki-laki Bu yang cium-cium Bu. Tuh lihat Bu. Jadi ibu nanti di surga dia ngapain Ibu? Saya mau nanya Bu. Tadi kita udah nanya Bu Astuti, ibu di surga ngapain? Saya di surga saya mendapatkan apa yang dikasih sama Allah. Kayak kalian udah di neraka masih berantem. Buset, itu Ningga berisik banget, kok diam dulu deh. Bu, itu Bu pada laki-laki cium parjaha Bu. Asik, ayo botak. Ayo botak, semangat botak. Botak cium parjahanya. Ayo. Dari mana? Itu batu suci dari surga. Dulu tapi Bu, kau bentuknya kayak Miss P, Bu. Iya, bentuknya kok gitu, Bu. Iya. Itu tuh yang aku diskusin kemarin tadi malam ya sama Wanabi itu ya. Mereka nggak bisa buktiin di room mereka ya. Aku diturunin 3 kali tentang hajar aswad. Iya Bu, ahli kalian aja nggak bisa buktiin siapa yang jadi saksi itu turun dari surga. Bacot. Wow, aduh, yang semangat sekali laki-laki nih. Ya si botak, aduh si botak, ayo si botak, semangat si botak. Cium parjaha, ayo. Paladu. Ibu-ibu nih siapa? Paladu. Iya. Pak Yusuf Limben ini yang tadinya Muslim loh, masuk ini udah pindah ke jadi, yang mana? Pak Yuke dan Pak Yunke. Oh, siapa Pak Yuke? Iya. Shalom. Coba tanya. Sekarang gini aja.
Tahu itu Dunia kapan dari awal ucapin syahadat? semuanya menista agama Islam. Nggak ada satu pun Bukan yang menista, ngasih fakta, Bu. Jadi manusia kita tuh harus kritis terhadap segala sesuatu, termasuk apa yang Ibu percaya. iya apa yang harus dikritis? Kalian aja manusia kalian sembah. Bu, Mau kita sembah manusia, sebenarnya itu bukan urusan Ibu sebenarnya. Tapi ya Ibu, Sama kami biar kau tahu. Ya kenapa kau ya ngurusin iya. Loh, saya kan mantan dari Muslim, Bu. Saya azan. Ibu bisa azan? bego katanya mantan Muslim. Emang di Muslim itu apa cewek itu boleh adzan. Walaupun aku hafal adzan, nggak harus wanita adzan. Itulah Nah, itu semua makanya Bu. Nah, makanya Bu. Pura-pura. Iya, pura-pura. Ya terserah Ibu. Tapi Kalau kamu nggak pura-pura, baca iftitah cepat. Baca. Aku mau dengar. Ketawa, baca iftitah. Itu setiap sholat dibaca. Baca. Itu wajib dibaca setiap sholat wajib. inilah yang harus dihadapin ketika kalau kita itu diskusi sama mereka. Sama kayak di halaman sebelah. Ngaku-ngaku kan lu. Dia paksa apa yang dia mau, tapi logikanya nggak dipakai. Ngaku-ngaku kan bukan masalah logika. Baca dulu iftitah. Kalau kamu memang mantan Muslim bisa cepat. Kita Rabbana milamin. Apaan itu? Sebenarnya nggak usah Sodakallahu dipakai. azim. Kita Kalau aku lihat sih ibu-ibu yang masa Islam itu rahmatan lil alamin ngomongnya kayak gini. Ibu yang tadi Iya, nonton Ibu. loh, Bu Astuti tadi. Aku geram. Karena kalian menista. Kalau kalian baik-baik saja. Ibu. Oh, Ibu, Ibu itu suaminya Bu di Islam belakang kok, Bu. kayak gini. menista di mana Iya, sih Bu? bising katanya Bu. Suaminya bilang bising Bu. Bu, Mana sih, Bu? Dan tadi apa yang kalian makan kalau nggak menista? Bu, coba ke Rumuan Abi, Tilgama, Nggak usah ngatur-ngatur saya. sama sayap malaikat. Sama. Di sana lebih serem Bu ngomonginnya. Ngomongin kolor lah. Nggak peduli. Tuhan kalian. Kan? Iya. Peduli dia. Bu, sekarang gini. Mukjizat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Al-Quran. Wih, Al-Quran itu bukan mukjizat, itu banyak kontradiksi. Mukjizat apa? Itu mukjizat beko. oh mukjizat apa itu Bu? Bu, saya Oke. punya buku biologi Bu, tebalnya lebih tebal dari Al-Quran Bu. Saya menganggap itu mukjizat Bu. Buku kok dibilang, aduh ibu ini. Bu, Ibu bisa buka di YouTube, itu paling bagus cepat ya. Auto chart. Yang nggak dulu, oke? Dengar dulu. Buka auto chart dan di situ tertera zaman Al-Qur'an yang diceritakan dari pertama itu sudah berbeda dengan tafsiran dari buku-buku lain. Itu cuma baca pilihan aja. Zamannya, waktunya banyak yang salah. Bacot. Tadi kau bilang kau mantan Muslim. Ku bilang Saya nggak berbacot, saya ngomong pelan-pelan. iya, tapi kamu nggak jawab saya. Baca dulu iftitah, baru aku percaya kalau kamu mantan Islam. Baca iftitah. Saya nggak bakalan mau baca itu lagi, Bu. Itu buat saya Enak ya nyaman. itu. Oh, Ibu udah pernah umroh belum? Udah belum? Emangnya kalau belum kenapa? Masalah buat lo. Nah itu dia, ketika Ibu sedang tawaf, Ibu harus ngerti apa yang Ibu ucapkan. Ya terus masalahnya buat Kristen itu apa? Panas. Ibu, saya tidak memaksa Anda untuk jadi Kristen, itu urusan Ibu. Tapi Ibu cek sendiri apa yang Ibu ikuti. Terus harus dicek apa? Menyembah Tuhan itu wajib kan? Bukan menyembah manusia kan? Di Kristen tidak ada yang dibilang menyembah. Nah itu dia yang saya pikir hebat ya. Berdoa Bu, menyembah itu tidak ada tuh. Kalau dia bukan sesembahan itu namanya bukan Tuhan. You paham? Duh,
kok jadi ibu yang bikin ukuran untuk seseorang? Ya Allah. Oh, Ya Allah. Ya Allah yang tidak pernah menjawab segala sesuatu. Berarti kamu Artinya ibu bilang astagfirullahaladzim ya Allah gitu. kamu nggak punya Tuhan Nggak ya? pernah menjawab sesuatu. Nggak ada itu Tuhan. Tuh. Ibu, semakin ibu bicara keras, ngawur, semakin menjadi lucu terhadap orang. Lihat tuh di teks. Sama kalian semua. Ibu Astuti yang nyamar jadi Islam, kamu pun nyamar jadi Islam. Ibu mendingan nyebrang ke room lain lah yang Islam. Habis itu ibu maki-maki juga di sana. Panas. Tidak panas, yang panas ibu. Aku cuma Tuhannya Yesus. Masalah. Nah, hebatnya Bu, Tuhan Yesus itu ajarkan kasih tuh, makanya saya kasih sama ibu. Tapi itu cuma bacot, nggak ada kasih. Kalau kasih Bu, ini Bu yang aslinya Bu, ini. Nah, Lagi di ibu yang kamar mandi. Iya. Apa yang disuruh Yesus yang dikerjakan apa kata Paulus? Ini Bu, Iya, ibu protes apa yang ibu protes tadi. Sekarang ibu yang radikal di sini. Yesus disunat harus ke-8. Kalian sunat nggak kalian? Lagian kalau Yesus Tuhan, bagaimana mungkin Nah, Tuhan? ini dia. Muhammad disunat nggak Bu? Tidak dong, pasti tidak. Muhammad disunat Bu? Ya disunat. Semua. Bagaimana mau disunat Bu? Nah, umur 40 tahun jadi Islam, baru Islam. Dia disunat kapan? Islamnya jadi di umur 40 tahun. Ya. Bagaimana mau disunat? Sunat jadi mana Bu? Umur 40 tahun dia. Sepertinya. Kamu mau nanya dulu ke kamu. Nah, sepertinya ibu nggak ngerti sejarah. Cuma ikut. Saran saya Bu, coba pelajarin sejarahnya. Enggak, apakah di pikiran kalian itu agama Islam adanya karena ada Nabi Muhammad doang? Iyalah Bu, iya Bu. Apa Iya betul. Itu kesalahan yang besar. Di agama Terus yang Islam itu ada dari Nabi Adam. Wih, ibu ini ngeri deh. Oke, Ibu. Pusing, kencok. Bu, lihat ini Bu. Ini Bu. Apa yang harus dilihat? Tuhanmu aja. Ini Bu, ini. Ini Bu, saya mau tanya Bu, kenapa ini? Ini berhalanya ditaruh di kamar mandi Bu. Ngapain Bu. kau urus Hajar Aswad? Emang merugikan Kristen? Itu berhalanya ini, bukan Hajar Aswad namanya, berhala Bu, berhala. Berhala Hajar Aswad. Berhala bego. Lebih lengkapnya Bu, ini berhala Hajar Aswad namanya Bu. Iya, yang ibu sujud-sujud tiap hari kan ini, berhala ini kan. Aduh, Tuhan. Iya. Sujud gara-gara ini. Aku yakin Bu, ini kalau udah pindah, adem. Iya. Itu batu surga yang mulia yang Iya, diciptakan. berhala kan Bu, berhala kan. Ini Bu, kiti. Batu mulia. Itu bukan Allah loh. Itu bukan Batu mulia. bukan batunya batu mulia. Ego, batu mulia itu cahaya. Batu yang bersih. Kenapa? Kaliwa. Nggak ada cahayanya Bu. Nggak ada cahayanya, Masya Allah. Kenapa ini berhala disimpan di kamar mandi Bu? Itu bercahaya. Bu, berhalanya sudah ada di kamar mandi Bu, di WC. Cahaya. Ini Bu, lihat Bu, ini ada lagi jagonya apa ini? Jagonya bikin senang, cowok senang. Itu ya, ini jagonya bikin cowok senang, ini dia Bu. Iya, karena apa di Bibel kalian itu penuh dengan porno. Jadi kata-kata kalian itu nggak jauh dari porno kan? Oh, yang ini yang porno ya Bu ya? Ini ya. Gini, nih coba tadi malam saya diskusi masalah ini nih. Ada orang impoten, jadi sarafnya itu rusak. Ketika seseorang sarafnya rusak, dia itu tidak bisa merasakan rasa. Apakah benar ya orang sampai meninggal sarafnya masih hidup gitu ya? Untuk yang namanya merasakan seks di surga. Saya nggak ngerti itu. Ya mana kamu ngerti Ibu bisa jelasin? di neraka? Gak usah. Iya, Ibu bisa jelasin.
Loh, ibu mau suami ibu nanti dapat 72 bidadari. Ibu nggak tahu yang berarti ke 73. Enggak masalah mau 1000 Iya. bidadari, enggak masalah. Tapi kenapa kalian panas? Jagonya bikin cowok senang. Ibu sebenarnya ibu yang panas. Yang panas itu ibu. Kamu tahu nggak malaikat penjaga surga kalian itu siapa namanya malaikatnya? Wih, Ridwan Bu, namanya Ridwan Bu, Muhammad Ridwan. Lu ngarang, aku dulu pernah dengar pendeta katanya. Muhammad Ridwan Bu, yang jaga Pernah yang jaga dengar pintu surga, ya. Bu. Katanya Muhammad Ridwan, tetangga saya itu Bu. Bu, tetangga saya Bu. Ridwan itu dari Islam kan? Kau tak tahu. Ibu pernah nggak dengar malaikat kaget? Ibu pernah nggak dengar malaikat kaget? Emang Malaikat Disuruh baca malah nggak bisa baca. emangnya kalau malaikat kaget apa? Nah itu dia Bu. Jangankan malaikat Tuhan Betul Bu. Nah itu dia. yang aku kagetkan itu Tuhan kok mati. Nah itu aku kaget. Aduh kok bisa Tuhan mati gitu? Bu, lihat ini Bu, pembukaan 10 Bu. Sebelum Pembukaan 10. sebelum mati Cek. Tuhan itu hidup ya. Nah sekarang coba bukti keberadaan Allah. Oke? Bu, coba buktikan keberadaan Allah. Ya belum bisa Bego, kan belum mati. Kalau kamu nanti mati, tapi kan Nah kalau itu dia. Terus ibu ngapain ibu protes tentang Tuhan yang mati? ya protes lah gimana bisa Tuhan ya udah tahu Iya, loh makanya Bu, Tuhan ibu aja belum eksis, belum ada sampai saat ini. Itu Bu, lihat. Sekarang warga Palestina yang berdoa kepada Allah berapa banyak? Ada yang dikasih jawaban sampai saat ini? di Bibelmu aja dikasih tahu sama Yesus Tuhan itu tidak terlihat. Gak usah ngomongin Bibel. Lihat itu di sana di Palestina sekarang diserang sama Israel. Mereka berdoa, mereka sholat minta permohonan dari bantuan dari Allah. Iya, Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada Palestina, Sejak tahun 1972 sampai saat ini, kalau nggak ada bantuan dari Allah, Yang Maha Esa itu diam. Palestina nggak punya senjata, mereka udah habis. Hah? Apa jawabanmu dengan mereka masih hidup sedangkan mereka sedang dibunuh sama orang Israel? Apa? Loh, tidak Bu. Kemarin yang bunuh Hamas. Pecinta batu. Iya, nah ini dia. Ibu itu sebenarnya minim literasi. Mana lo Udah, Ibu. Jadi lo Iya. Memang kadang-kadang kita jadi tertawa nih kalau ada begini pagi-pagi jadi hiburan, Bu. kalian itu yang nyembah Tuhan mati. Aku yang tertawa rupanya. Makanya dari tadi jangan suka menista agama orang lain. Ah, enggak. Ibu dari tadi nggak ketawa. Orang menggelegar Bu, perut ini Bu, kayak ini petir. Bu, minimosnya Bu, ini lahir. Tik 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 minimos lahir. Tik 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 kepalanya duluan. Ini Bu, minimos Bu. Minimos lahir Bu. Tik 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 lahir dia. Takdir. Bejat. Takdir. Bu, tempat keluarnya ini Bu, minimos. Tik 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 takdir lahir dia kepalanya keluar. Oh, minimos. Iya, banyak sekali Muslim yang bilang teriak Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi itu sama seperti orang mengatakan ya, saya adalah raja, padahal dia bukan raja itu sebenarnya. Yang dibahas preman. Iya. Kenapa harus dibahas? Iya Bu, ini kan berhala Bu, jadi harus dibahas Bu, berhala harus dibahas Bu. Iya. Supaya Ibu tersadarkan, supaya jangan lagi sembah-sembah berhala Bu. Itu cuma kiblat yang kami sembah. Sama loh, kayak di room sebelah, kalau di sana, kalau mereka sudah terpojok itu teriak-teriak. Bu, apalagi itu yang namanya berhala Bu. Tidak ada. Admin Islam, waduh teriaknya. Tidak ada yang keluar dari bibir kalian itu selain fitnah terhadap Islam. Tadi pun ibu sahabat-sahabat biar kalian Bu, Kiblat itu apa Bu Linda? Kiblat itu apa? Oke, saya jawab ya. Kiblat itu adalah arah sholat.
Iya. Sholat Iya, itu apa? Sembahyang. Berarti yang kita sembayangin, yang kita arahkan itu ke sana. Yang kita sembah itu berhala ya. Ibu, coba ibu, kalau ibu ngarah ke kiblat, coba arah sebaliknya itu pun arah ke kiblat karena bumi itu bulat. Itu yang saya tanya sama Ustadz saya. Terus emangnya kami yang sholat Arah itu ke kiblat. segitiga? Dengar dulu, astagfirullah. Gini, sholat ke arah kiblat, sorah ke arah sebaliknya pun itu ngarah ke namanya Hajar Aswad. Tapi kenapa tidak boleh? Tuh kan ya aturan kalian itu. Karena kalian nggak pakai pikiran. Enggak. Iya. Kelihatan juga itu kerapihan orang yang sholat ada di sana. Kerapihan? Di mana tertulis kerapihan? Bukan tertulis, tapi matamu itu bisa lihat enggak rapi apa enggak. Kok enggak berguna matamu? Berguna, Bu. Makanya saya yang pindah. Makanya saya pindah. Pura-pura pindah, emang bego dari dulu. Betul, terserah Ibu mau bicara gimana, tapi itu nggak penting buat saya. Yang penting Ibu bisa buktikan. Lihat aja Ibu, temperamen Ibu itu panas sekali. Yang ngaku-ngaku, Ibu nyebrang ke page sebelah sama ke tempat lain. Ibu bisa nyebrang, lihat di sana adminnya yang malah marah-marah. Nggak peduli. Karena sekarang Lagi dibahas. semakin internet terbuka, semakin orang menyadari, Bu. Bu, banyak sekarang udah agnostik. Menyadari, pendeta pun banyak. Banyak agnostik sekarang. Karena mereka sudah mulai tahu. Gara-gara Indomie, kalian tahu. Itu hanya orang-orang dungu, orang miskin yang bisa kalian rayu dengan itu. Nah, Betul, Bu. Coba sebutin, Bu, di negara yang kaya, negara kaya yang maju, yang muslimnya banyak. Jangan sebutin Brunei, karena Brunei banyak yang bodoh. Coba sebutin negara kaya yang pintar, yang banyak muslimnya. Di Olimpiade matematika aja ada itu. Rusia banyak Islam. Orang muslim. Rusia. Yang pintar-pintar, yang jago begulat, itu pukul-pukul itu dari Rusia muslim, ya betul. Yang pintar-pintar coba sebutin satu, Bu. Hasil risetnya apa? Apa, Bu? Coba sebutin. Maksudnya apa? Emang pentingnya Habibie pinter nggak, Bu? Habibie pinter nggak, Bu? Pinter kan? Habibie. Ya pintar terus. Baharudin Yusuf Habibie. Dia pinter. Dia pinter di mana? Jerman. Ibu Lingga, kamu baca nih Ibu Lingga. Kamu ini apa namanya? Fitnah kami ini bohong terus, pendusta. Iya, baca bohong terus. Mayoritas orang Rusia sekitar 80% dari jumlah penduduk di sana menganut agama apa? Islam Ortodoks. Ini itu dulu, Bro. Ibu. Nah, ini Bu, baca ini Bu, Islam Ortodoks tuh. Ibu tahu nggak Kristen Ortodoks itu apa? Ya tahu. Mereka ada oke, coba sholatnya berapa kali dalam sehari? Ya tanyalah sama yang punya agama Ortodoks. Nah, itu yang saya bilang Ibu minim literasi. Mereka sholat 7 kali sehari. Kenapa mirip sholatnya? Karena dari awal Muhammad ini ingin agar dia itu jadi orang terkenal di antara Ortodok dulu. Makanya sholatnya bersama. Mana dalilnya biar dia terkenal? Aku belum lihat. Oh, Ibu. Lihat dulu. Dalil. Ya, Ibu baca sendiri saja. Dia terkenal mana? Jangan cuma bacot. Oh, betul, Bu. Makanya kiblat dulu ke Yerusalem. Habis itu pindah. Habis itu kiblat pindah. Kau pikir aku nggak tahu? Pendeta aja tahu kenapa itu kiblat dipindahkan. Biar kau tahu kalau pendetanya jujur ya, bukan cuma pendeta. Kenapa, Bu? Kenapa? Karena pendeta nggak mengharuskan ke kiblat, Bu. Nah, ke atas, ke bawah. Dengar baik-baik masalah kiblat. Oke, baik, kita dengar. Nah, dulu kiblat itu kemana kamu bilang tadi? Yerusalem.
Nah, benar. Itu masjid apa itu namanya? Al-Aqsa. Ya kan? Belum ada, Itu Bu. bukan masjid, Bu. Belum Itu ada, bukan belum masjid, ada. Bu. Al-Aqsa belum. Belum Ibu ada tahu nggak Al-Aqsa, masjid Bu. pertama apa? Kok kalian bilang nggak ada Al-Aqsa? Gimana sih orang ini? Ibu. Tidak ada, Bu. Waktu zaman Baginda belum ada. Hah, bohong-bohong Belum lagi ada. nih. Ini ibu ini sudah tua, tapi bohongnya kelewatan. Iya. Ingat ini pembohong pendusta. Bu, ingat umur, Bu. Dusta terus kami nih, Bu. Ya, katanya nanya, giliran dijawab kok ngeyel gitu loh. Karena ibu dusta, bohong. Pak, kalian yang dusta. Tapi ajaran Isra Mi'raj Rasulullah sholat di Masjid Al-Aqsa. Terus Ibu, karena ibu nggak ngerti, makanya ibu ini ya lantang bilang Isra Mi'raj. lantang bilang Isra Mi'raj. Maksudmu nggak ada Iya. gitu? Nggak ada yang bisa dibuktikan. Malah Allah sedang bersolat. Maksudnya Gimana itu? yang adanya kedunguan kalian berapa lipat kali ganda? Bagaimana mungkin Allah nyembah Allah? Gimana ya? Yang adanya Oke, Bu, coba sebutin urutan dari Isra Mi'raj. Ya Allah ya Rabbi. Yes. Ya Allah ya Rabbi, ya betul. Lagi. Aku bilang Allah ya Rabbi, kalian itu kok dungunya nggak satu gitu, tapi kok permanen, nggak bisa berubah sih pun. Itulah Bu, ibu sendiri rata-rata orang dungu itu bilang orang lain dungu, betul. Karena dia nggak mengenali kedunguan itu apa. Karena kalian itu di otaknya itu cuma fitnah doang, tahu nggak? Karena kalian dibatasi dengan namanya pengetahuan. Aduh, dibatasi dengan Betul. pengetahuan, tapi kami tahu Tuhan itu siapa? Tuhannya Yesus, bukan Yesus yang jadi Tuhan. Siapa yang lebih waras? Tadi malam saya baru dengar loh, ternyata pendeta-pendeta itu juga diajarin tentang Islam. Tapi di Muslim nggak begitu. Kata siapa nggak gitu? Tanpa kalian Coba Ibu di madrasah mana yang mengajarkan tentang ortodok? Nggak ada Kristen ortodok. Oke, ini saya mau kasih tahu ya. Saya punya kawan, dia cerita dia sholat nangis karena dia ada masalah di dalam keluarganya. Tapi tahu nggak? Dia itu selama ini korupsi. Saya sampai nanya sama dia, kok bisa sholat nangis ya? Iya. Kau beli Alphard dari korup, kau beli baju istrimu dari korup. Astaga. Terus? Itulah Bu, hebatnya Bu. Terus kamu minta Membanggakan. Maaf Bu, saya idealis, makanya saya nggak di Indonesia. Enggak, lucu aja. Apa urusannya sholat sama korupsi? Iya. Mau apa kayak masalah sholat? Betul. Urusannya dengan Itu dia Bu. Gak ada urusan dia sholat. Itulah Bu, hebatnya Bu. Dia nangis loh. Mayoritas Muslim di Indonesia, mayoritas Muslim, negara Muslim korup, banyak sekali korupsinya. Kebanyakan korup banteng itu apa? Cebong. Jadi betul. Ini ternyata sepertinya PKS ini, PKS. Yang korupsi tapi cebong. Iya Bu, oke, intinya Ibu jangan marah-marah. Habis ini mulailah coba baca itu yang namanya buku tafsiran. Makan mata. Kontradiksi. Iya Bu, betul. Ya, jangan cuma bisa fitnah-fitnah. Ya. Lihat berita yang tidak fitnah Bu. Lihat berita dong. Karena orang masuk Islam itu fitnah juga Bu. Harun Masiku. Dia syahadat. Harun Masiku apa kabar? Itu bukan kadrun loh. Astaga, Harun masuk. Ibu bisa pindah ke grup politik Bu. Enggak kan Harun Harun Masiku itu agamanya apa? Yang mana gue tahu, yang penting bukan kadrun. Tar dulu Bang, Oh, ternyata ini Laskar 212 ini. Bagus diturunin aja nih. Tar dulu Bang. Bunia, tar dulu Bunia. Ibu tahu nggak rukun Islam? Tahu nggak Bu? Ada berapa? Ada 5. Kenapa? Halo Ibu. Oke, yang pertama apa Bu? Buat apa?
Ya, saya mau nanya kalau benar-benar ibu Islam coba. Yang pertama apa, Bu? Enggak, kalau aku nggak mau jawab, kenapa? Masalah buat lu. Berarti ibu tidak Iya, tahu. berarti Kalau ibu tidak tahu jawab. tidak tahu Jangan bohong. gitu loh. Iya, Bohong, Bu. Jadi Bu, Dia ibu mau jawabnya seperti itu. ditonton 400 orang loh, Bu. Ibu jawab, Bu. Yang pertama apa, Bu? Rukun Islam itu syahadah. Tanya dong, guys. Syahadah itu apa bilang? Yang pertama apa, Ibu Bu? kapan ngucapin syahadat? Orang muslim dari lahir udah muslim itu nggak pernah ngucapin syahadat. Tar dulu bang. Bersahadat bang, ya Bu ya. Nabi-nabi sebelumnya Musa, Adam itu bersahadat ya kan Bu? Kalau dalam Islam kan, betul kan? Nah sekarang saya tanya Bu, kapan Muhammad bersahadat Bu? Di mana ayatnya tunjukin? Muhammad bersahadat. Bego. Rasulullah itu dianggap nabi. Dia yang mengajarkan kami syahadat. Terus masa kami harus nanya, ya Rasulullah kapan? Semua nabi dari Adam katanya bersahadat. Oke. Sekarang Muhammad itu kan nabi sama dengan yang lain. Nah, kalau dia tidak bersahadat berarti dia tidak Islam. Iya. Nah, sekarang Muhammad bersahadat enggak? Kapan dan di mana? Di mana ayatnya? Ayo, kalau dia nggak bersahadat berarti dia bukan Islam. Iya. Mengajarkan loh, mustahil dia mengajarkan. Nabinya ini Ya, dia kok mustahil pagan. Berarti dia Menyembah pagan dong. Berhala Hajar Aswad. Ayo. Kok cetek banget dia? Bagaimana? Dia kok cetek? Ibu ngaku lah, Bu. Syahadat, kalau dia nggak syahadat, bukan di setiap sholat. Ibu ngaku lah, Bu. Aduh, Ibu berarti dia pagan, Bu. Kalau begitu, kalau Ibu nggak bisa jawab berarti dia pagan. Ini saya jawab, cuman kalian ada di mana? Nyangkut nggak sih? Ya udah jawab Bu, di mana tempatnya? Kapan dia bersahadat? Gitu. Di setiap sholat kami syahadat, di setiap sholat. Aduh Ibu, persyaratan orang mau syahadat kan kayak saya nih, mau syahadat kayak nabi-nabi sebelumnya syahadat, ya kan? Masuk ke Islam, baru dia disahkan jadi Islam Bu. Nah Muhammad itu kapan dia bersahadat Bu? Iya Bu, harus ada yang jadi dinyatakan tuntun, Bu. Islam. Iya. Bersahadat dia langsung sama Tuhan. Bu, pernah syahadat orang bersahadat Bu di kamalnya Suma itu Bu, ada yang tuntun Bu. Terus baginda itu yang tuntun siapa? Baginda itu yang tuntun siapa? Suma juga ya Bu yang tuntun. Iya Bu, sekarang gini Bu, kalau Ibu nggak bisa jawab berarti Muhammad itu bukan Islam, berarti dia pagan gitu. Pagan itu kalian yang apa Kok namanya? pagan kalian? Kalau dia tidak, dia kan orang Quraisy, oke, anak pagan, iya kan? Dia kan asal mulanya pagan Bu, terus dia masuk Islam. Ya, Tuhan nggak pernah minta darah manusia, cuman kaum pagan yang minta darah manusia. Kalau ibu bilang Muhammad itu tidak boleh dia bersyahadat, berarti dia Allah. Hanya Allah yang tidak boleh bersyahadat. Kata siapa dia yang nggak boleh bersyahadat? Ya makanya syahadatnya ada nggak? Gimana sih Iya, Bu kapan ini? dia bersahadat Bu? Kapan Bu dia bersyahadat Bu? Siapa yang nuntun? Ya. Bunyinya apa Bu? La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apalagi? Oh dia syahadatnya gitu. Dia syahadatnya seperti itu Bu. Syahadatnya seperti itu. Ya, Mas Umar harus seperti Syahadat. apa? Jelaskan dulu. Di mana Bu? Di mana dia bersyahadat Bu? Siapa yang nuntun Bu? Aduh kok nonton pula bego? Ayatnya. Ya kok bego saya Bu? Itu geraha mualaf Bang. Seumur hidup. Suma, jangan sampai Bu. Baginda itu apa namanya? Syahadatnya online juga Bu, di roomnya Suma. Ya kan Bu? Kalian lucu ya nanya, giliran dijawab. Iya, Baginda memang lucu Bu. Orangnya memang lucu. Dia Iya, suka saya bercanda kan dia Bu. nanya. Baginda itu suka Iya. bercanda memang Bu. Oke, Ibu nggak mampu yang pertama. Oke Bu, Ibu nggak mampu yang pertama. Yang kedua Ibu, apa Ibu isinya coba? Yang kedua apa Bu? Yang kedua apa Bu? Yang kedua apa Bu? Rukun Islam yang kedua. Enggak, ini biar Ibu tahu, biar Ibu tahu nih. Bukan Islam. Rukun Islam yang kedua apa Bu? Bukan Islam ini. Yang kedua apa Bu? Nyamar dia nih. Iya, nyamar dia nih. Yang sampai ibu ini oten ini. Enak aja. Nyamar ibu ini. Ya sekarang Ibu yang kedua bisa jawab nggak? Ibu Ibu yang oten kan.
Yang kedua bisa jawab nggak Bu? Yang kedua apa Bu? Yang kedua apa Bu? Bu, yang kedua apa Bu? Yang kedua, rukun Islam yang kedua. Hah? Oten kayaknya ibu ini cebong Rukun dia Islam nyamar yang ini. kedua apa Bu? Rukun Islam yang kedua, Oten kayaknya nih. Jawab, kamu masuk Yang Islam. hajar aswad. Iya, aku masuk Islam Bu. Yang kedua apa Bu? Yang kedua apa Bu? Munafik. Waduh, Ya, yang kedua ibu apa ini Bu? Oten kayaknya ini nyamar dia ini. Iya, dia nggak bisa jawab dia. Oten Nggak bukan mampu kayaknya dia ini jawab. Oten. Apa sih buktinya kalau aku Oten? Ya Nyamar udah ibu, sekarang Ibu nyamar. jawab. Yang kedua apa Bu? Jawab dong, jawab. Buktinya ibu tidak tahu. Yang Rukun kedua itu Rukun yang kedua apa? Rukun yang kedua apa Bu? Rukun Islam yang kedua apa Bu? Emangnya sholat harus dipertontonkan gitu Bu? Lihat dulu aku Rukun lagi. Islam Sebut yang saja, kedua Bu. Bu. Rukun Islam Sebut yang kedua saja, itu Bu. apa Bu? Sebut aja. Aduh ya Allah. Jangan googling Bu, berhala jangan ya, Bu, googling cium Bu, berhala. jangan googling Bu. Yang kedua apa Bu, Bu? cium berhala kan Bu? Sholat bego, sholat. Oh, Oh, sujud yang kepada kedua berhala. sholat. Sekarang saya tanya Bu, kapan Muhammad sholat menjalankan 5 waktu dan di mana ayatnya Muhammad dinyatakan sholat Bu? Aduh, kenapa kalian terlalu dungu? Aduh ya Allah, aku pingin. Aduh, dia kan Nah, cerminan Oten ini Ibu. kayaknya ini, Oten dia. Kapan dia sholat Bu? Ah, Ibu nggak bisa jawab Ini nih. udah jalan buntu buat dia. Ibu nggak Oten, nggak bisa Oten. jawab nih, Oten nih. Ditanya kapan Oh. sholat? Bukankah kalian tahu kapan waktu sholat? Iya, Muhammad kapan sholatnya dinyatakan di ayat yang mana bahwasanya dia pernah sholat menjalankan 5 waktu. Kalau dia tidak menjalankan sholat berarti dia itu pagan, berarti Al-Quran. Ya kalau nggak ngerti amat, dilihat terjemahannya lah dulu. Itu di situ dia iya. sholat, Allah itu memerintahkan sholat untuk Oke? Iya, Allah yang memerintahkan sholat, tapi Muhammadnya sholat apa enggak? Kalau dia nggak sholat, By the way, ajarkan. aku turun dulu ya. Di Mau mana berangkat kerja ya. ayatnya? Semuanya. Ayatnya di mana Bu? Ayatnya di mana? Kita berjuang dalam nama Yesus. Saya nanya ayatnya Bu, ayatnya di mana tertulis? Contoh Bu, di masjid Al-Hidayah. Contohnya gini, Muhammad sholat di Masjid Al-Hidayah menunaikan ibadah. Ini ibadah maghrib. Itu dia sholat di masjid ini. Kan gitu kan enak Bu. Nah sekarang ada nggak dia dinyatakan sholat Bu? Jangan kau tanya ke aku yang Rasulullah udah meninggal 1.500 tahun yang lalu. Itu namanya dulu. Oh, sudah mati ya Bu? Bu, baginda sudah mati ya Bu? Waduh, sayang ya, sayang. Mati, kaget. Kalau Bukan Bu, masalahnya Ibu, Bu, masalahnya Bu, harusnya dia di penjara Bu Nia, Bu. Kalau sekarang hidupnya itu Nia. harus di penjara Bu, karena dia itu kriminal. Bu Nia, Sayang kalau ya. dia nggak sholat berarti dia pagan Bu. Dia kan anak pagan. Berarti dia nggak Kasihan sholat dia Ibu. baginda mati. Aduh, Ibu ini payah nih. Harusnya dia di penjara kalau masih hidup. Kok di penjara pula? Aduh, Iya. Iyalah, Kan dia dia seorang di pedofil, penjara Bu. Bu. pedofil mau ulum. Dengar nih ya Bu Nia. Dengar Bu Nia. Allah memerintahkan 4 istri. Dia 13 Bu. Dia pemberontak. Dia pemberontak Bu. 13 istrinya Bu. Allah bilang 4, dia 13. Gimana tuh? Teruslah kalian fitnah. Hah? Fitnah bukan tertulis 4 istri Bu. Yang diperintahkan Allah berapa istri? 4 kan? Terus dia istrinya ada berapa Bu? 13 kan? Kan pemberontak. Tuh. Aduh ya Allah, kalian itu bisa nggak sih ngambil ilmu itu? Aduh, itu kan dia menikah itu nggak dikumpulin sama 13 istrinya. Itu teh udah ada yang meninggal. Bukannya 13 ada istrinya. Kok segitu banget pemahaman kalian ya, lucu. Jadi Bu terangin aja gimana istri pertama tuh gimana, istri kedua gimana gitu sampai selesai coba Bu. Maksudnya? Iya, istri pertamanya kisahnya bagaimana? Meninggal, terus dia nikah lagi, meninggal, gitu. Apa gimana? Buat apa dicariin masalah dia menikah lagi? Emangnya aku mau jadi istri? Iya, makanya kan Ibu bilang tadi nggak sekaligus 13. Iya, emang enggak. Iya, jadi sekali Berarti berapa dia sekaligus nikah? 24 Bu. Berarti sekaligus 24 Bu.
Itu apa yang komen-komen di bawah ini kedunguannya kok hakiki ya? Semua Soalnya dungu. hakiki. Kok ini Jadi enggak sekarang ibu bisa jawab. Ibu bisa dengan porno, mentang-mentang Ibu penuh dengan porno Ibu kok porno. Ibu Bu, itu yang Mbak Tarmiji Meta, silahkan Mbak Meta. Kok menjijikkan. Terus Itu siapa lagi? Mbak Meta mau menjelaskan itu. Dengerin dulu goblok. Kalian bilang pedofilia ya? Iya. Ada. Ini kita sedikit dulu. Ini nanti lanjut ya sebentar ya. Aku mau sarapan soalnya. Biar kita tahu ini adalah buku sejarah arkeologi penggalian yang ada di Yerusalem. Ya. Buku ini diterbitkan tahun 1980 atas penggalian yang dilakukan tahun 1970 sampai tahun 1980. Ya. Di sini dijelaskan bahwa setelah kependudukan Islam atas kerajaan Bizantin di Yerusalem pada tahun 638, ya, orang-orang Arab itu, ya, ini ada di halaman sebentar ya, halaman 247. Orang-orang Arab itu mulai menyebut kota Yerusalem sebagai Al-Quds, yang artinya kudus, ya, the holy, suci, ya. Kemudian Khalifah Islam yang tadi yang dari tahun 638 itu pada tahun 685 sampai 705, kurang lebih berarti 20 tahun ya, membangun Masjid Dome of the Rock, ya, yang kubahnya emas itu. Jadi Masjid Kubah Emas itu tahun 685 sampai 705. Dan dilanjutkan oleh anaknya, ini anaknya namanya Khalifah Al-Walid. Bapaknya namanya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Anaknya adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Anaknya membangun pada tahun 705. Ini bangun apa? Pak Ladu tahu nggak? Pak Ladu tahu? Dia bangun tahun 705 anaknya. Oh, itu kan Masjid Al-Aqsa. Dia membangun Masjidil. Jadi Masjid Al-Aqsa ini baru ada. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.